Pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut tentang penundaan tahapan pilkada kami telah tersambung dengan anggota KPU Jawa Tengah Paulus Widiantoro. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang, Mbak Yana. Pak Paulus, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang mengganggu tahapan pilkada. Apa saja di antaranya tahapan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Yana. Jadi terkait dengan adanya pandemi wabah COVID-19 ini, maka KPU melakukan penundaan 4 tahapan dalam Pilkada 2020. Jadi KPU RI sudah membuat SK KPU nomor 179 tanggal 16 Maret 2020 yang lalu yang berisi tentang penundaan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pelantikan PPS, panitia pemungutan suara. Itu ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah verifikasi faktual untuk bakal calon perseorangan dalam Pilkada 2020. Lalu tahap berikutnya yang ditunda adalah pembentukan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir ditunda juga selain pembentukan PPDP adalah pemutakhiran data pemilih, yaitu coklit yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 18 April, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Itu ada 4 tahapan yang sudah resmi dinyatakan ditunda. Apa tahapan yang ditunda ini dipertimbangkan apakah memang lantaran tahapan-tahapan ini harus menggunakan tatap muka dan lain sebagainya? Ya, betul Mbak. Jadi latar belakang dari penundaan tahapan ini karena tahapan ini adalah tahapan dalam kegiatan yang akan mengumpulkan massa dalam jumlah. Ya, artinya memang ini sebagai upaya untuk terus melakukan social distancing, physical distancing. Lalu langkah kedepannya apa yang akan dilakukan? Apakah kemungkinan akan menggunakan teknologi lainnya seperti koordinasi melalui telekonferensi dan lain sebagainya? Ya, memang KPU sudah merancang yang pertama terkait dengan rapat-rapat. Kami sudah beberapa saat sebelum adanya pandemi ini sudah beberapa kali melakukan rapat dengan aplikasi Zoom. Itu kami sudah sering. Jadi untuk menghemat biaya, jadi tidak perlu pengumpulan, kita sudah berapa kali. Tapi untuk kegiatan BIMTEK, untuk PPDB dan PPS, memang selama ini kita masih menggunakan cara manual pengumpulan. Itu yang makanya sekarang ada penundaan tahapan, kita menghindari pengumpulan. Lalu berikutnya adalah coklit. Nah, berdasarkan penelitian itu kan harus keliling rumah ke rumah, harus bertemu bertatap muka dengan calon pemilih. Itu yang tidak memungkinkan. Nah, ini juga sedang kami rancang teknologi dengan e-coklit. Jadi coklit dengan e-coklit. Tetapi permasalahannya kan tidak semua pemilih itu, semua kakak itu mampu untuk dilakukan e-coklit dengan cara ini. Sehingga ini memang menjadi pertimbangan untuk penundaan. Yang berikutnya adalah verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan. Ini mau tidak mau harus bertemu tatap muka dan ada juga tanda tangan yang kita mintakan dari orang yang kita temui. Jadi Dampak dari penundaan ini selain juga nantinya tahapan-tahapan selanjutnya akan turut mundur juga, adakah dampak lain yang dirasakan juga? ya, jadi tentu bahwa skenario dulu awalnya bahwa penundaan 3 bulan yang direncanakan sesuai dengan perkiraan dari pemerintah sebelumnya di bawah 3 bulan masih akan diusahakan pada pilkada tetap September 2020. Tapi melihat kondisi realnya yang sekarang masih berjalannya pandemi, maka kemarin dalam RDP antara Komisi 2 DPR, pemerintah dan juga KPU dan Bawaslu serta DKPP disepakati bahwa Pilkada 2020 akan ditunda. Nah, ini yang menunda pilkada inilah yang masih diperlukan Perpu sebagai payung hukumnya. Itu yang kemarin hasil dari RDP. Jadi hasil RDP nanti ada penundaan pilkada, Mbak. Ada 3 skenario yang dibahas dalam RDP itu. Jadi penundaan pilkada 3 bulan, jadi September 2020 menjadi Desember 2020, atau penundaan 6 bulan menjadi Maret 2021, atau penundaan 1 tahun pada September 2021. Jadi ini ada 3 skenario yang disampaikan oleh Komisi 2, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP, dan nanti di perpunya apa keluarnya.
Apakah akan dipilih opsi 1, opsi 2, atau opsi 3 itu yang kita tunggu sampai saat ini. Daerah sendiri opsi manakah yang lebih memungkinkan juga lebih, bermanfaat begitu? Ya, bagi KPU sebagai pelaksana, semua opsi itu kami akan siap melaksanakan, Mbak. Tapi melihat kondisi real nanti bagaimana pandemi ini akan berakhir, memang ideal kalau boleh kami katakan ideal adalah September 2021. Itu kita berbicara terkait dengan anggaran. Karena rencananya anggaran ini yang 2020 ini, anggaran yang belum digunakan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk tambahan dana penanggulangan pandemi ini. Nah, otomatis nanti untuk 2021 akan ada anggaran baru yang diajukan. Nah, masuk anggaran 2021. Maka idealnya memang September karena anggaran itu akan siap memakai anggaran murni APBD 2021. Baik, kita akan pantau terus bersama terkait dengan opsi manakah yang nantinya akan digunakan. Terima kasih Pak Paulus telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.